Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Randi, Dava Novel Rahadian, Kansa Lutfia, dan Latifah Islamiyah. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda 1. Pengertian agresi militer. Agresi militer adalah tindakan perusakan atau penyelenggaraan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara. Contoh tindakan agresi militer adalah gencatan senjata, memblokade jalan utama, serta penyerangan yang menyakiti fisik dan non-fisik. Selanjutnya, penjelasan awal apa itu agresi militer Belanda 1. Operasi Produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Penmuk yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda dan perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Selanjutnya, latar belakang terjadinya agresi militer Belanda 1. Setelah penandatanganan perjanjian Linggarjati, pasukan Indonesia berhenti tembak-menembak dengan pasukan Belanda. Namun kedua belah pihak merasa tidak puas dengan perjanjian Linggarjati. Rakyat Indonesia merasa perjanjian Linggarjati telah memecah belah persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Belanda, perjanjian ini dianggap gagal karena wilayah-wilayah yang diakui sebagai Republik Indonesia merupakan wilayah penting secara ekonomi bagi rakyat Belanda. Contohnya seperti Jawa dan Sumatera. Saat itu, Belanda berpikir bahwa wilayah lainnya akan menjadi sebuah negara federal. Namun, di lain pihak, Indonesia justru berpikir bahwa wilayah sisanya akan dibiarkan saja dan tidak perlu dibentuk menjadi sebuah negara federal. Selain karena salah paham, agresi militer Belanda juga disebabkan oleh beberapa alasan lainnya. Salah satunya, Belanda berpikir bahwa Indonesia belum mampu untuk melakukan hubungan internasional, sehingga menawarkan bantuan kepada Indonesia. Lalu jika dilihat dalam segi ekonomi, alasan Belanda melakukan agresi militer adalah untuk memperbaiki perekonomian mereka dari produk-produk ekonomi Indonesia. Karena ekonomi negeri Belanda sudah lama bergantung pada hasil bumi dan tanah Indonesia. Awal kejadian agresi militer. Konferensi pers pada malam 20 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Ilham Art mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi polisionil Belanda yang pertama. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Truppe (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat kapten, dan pasukan para I, Le Para Compagnie di bawah Kapten C. Siselar. Agresi tentang Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawatnya membawa obat-obatan dari Singapura. Pesawat yang membawa sumbangan dari palang merah Malaya tersebut ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto,
Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Perwira Muda Udara I. Adi Sumarno Wiryokusumo. Campur tangan PBB dalam agresi militer. Pemerintah Indonesia secara resmi melaporkan tindakan Belanda ke PBB. Agresi militer ini dianggap melanggar Perjanjian Linggarjati. Hal ini menuai kecaman dari dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Belanda membela tindakan mereka dengan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan isi surat antara lain: 1. Belanda menuduh Indonesia tidak sanggup melaksanakan Perjanjian Linggarjati. 2. Gencatan senjata terjadi pada 14 Oktober 1946 selalu dilanggar oleh tentara Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak menyangkal pelanggaran yang terjadi. 3. Di garis demarkasi selalu ada penyerbuan terhadap Belanda dan penyerbuan ke Indonesia Timur serta Kalimantan Barat. 4. Banyak terjadi pemusnahan alat berharga. 5. Blokade ekonomi terus dilakukan sehingga membuat kelaparan. 6. Banyak tawanan di daerah Indonesia yang belum dilepaskan oleh pihak Republik Indonesia. 7. Propaganda perang dibesar-besarkan oleh Radio Indonesia dari Yogyakarta. Tanggal 31 Juli 1947, Indonesia juga menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB atau DKPBB yang berisi permintaan agar DK bertindak untuk mengatasi sengketa Indonesia-Belanda. Atas permintaan India dan Australia, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda DKPBB. Lalu, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB mengakui eksistensi Republik Indonesia dengan menyebut nama Indonesia, bukan Netherlands Indies atau Hindia Belanda dalam setiap utusan resmi. Tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Kerajaan Belanda menyatakan akan menerima resolusi DKPBB untuk menghentikan agresi militernya. Lalu, pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini lebih dikenal sebagai Komite Tiga Negara atau KTN karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Gencatan senjata akhirnya tercipta, akan tetapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan menggencarkan operasi militer yang lebih besar pada 19 Desember 1948. Operasi militer tersebut dikenal dengan Agresi Militer Belanda II.